Halo, Ahmad Oke, selamat malam. Ya, halo Kak. Halo, udah kedengeran suaranya? Sudah Kak. Kedengeran ya? Oke, apa kabar, Ahmad? Baik Kak. Kamu tuh panggilannya Ahmad atau Muklis ya? Sebenarnya panggilanku Muklis sih Kak. Oh, panggilannya Muklis. Oke. Nah, tadi sekolah Muklis. Kenapa Kak? Tadi sekolah Yes, tapi cuma ada acara maulid doang sih Kak. Maulid doang. Oh, jadi langsung beres. Apa? Beres Maulid Nabi itu langsung selesai, pulang. Iya, Mantap. Terus, Maulid Nabi itu yang salam-salaman gak sih? Atau apa ya? bukan sih, dia tuh lebih kayak ceramah sebenarnya. Ah, ceramah. Kok Maulid Nabi? Emang tanggal Padahal kan bukan tanggal merah ya. Kenapa Eh, hari ini? enggak, enggak Kak, emang liburnya kemarin, tapi diadain acaranya baru hari ini aja. Liburnya kemarin libur di sekolah kamu. Iya, Harusnya. kan waktu itu kan hari Jumat awal-awal September kalau nggak salah dia ini apa namanya? Oh, ampun. Itu udah lama banget gak sih? Kadang tadi sampai lupa. Oh iya ya. Oh, pernah pernah bener-bener. Kenapa delay banget ya acaranya? Ya, gimana? Tapi jadi liburnya dua kali dong. Yang hari ini sama yang hari Jumat kemarin. Iya juga ya. Mantap. Oke, bentar ya. Eh, Halo Excel, selamat malam. Apa kabar? Malam Kak. Malam. Sebentar ya. Kita mulai aja ya. Bentar, Karut kamar mandi dulu bentar ya. Oke. Baik banget dah. Yang baik banget dari internet. Oke, kita mulai ya. Berarti yang belum join, belum banyak yang belum. Berarti, ini Aktar boleh join. Halo Aktar, selamat malam. Enggak. Halo, Aktar ya. Aktar tadi sekolah kah? Kenapa Kak? Tadi sekolah, Oh iya. sekolah ya.
Eh, kalian coba share screen deh, dibuka Algonovanya yang di website. Itu udah ada Algo Coin. Kalian bisa pakai nggak ya? Coba deh. eh, Salah satu share screen deh. Muklis boleh tolong share screen nggak? Buka Algonova yang di website. Oh, di website. Ah, yang di website. Coba lihat. Di situ tuh ada Algo Coin. Algo Coin tuh koin yang bisa kalian gunain untuk belanja produk digital. Nah, coba dilihat dulu. Kalian tuh udah ngasih 10 koin ke kalian bertiga. Masuk nggak ya? Sebentar. Produk digital tuh maksudnya kayak ini apa Netflix, terus mana Gimana, Kak? masukin tuh. Hah? Nah ini nih, ini siapa nih? Nah ini Muklis, coba ke kursus, ya kan? Nah klik kursus. Oh nggak ada, aneh banget. Padahal tombolnya ada loh di kode. Eh, ini tuh kan, ada tuh kan. Coba klik. Nah, Iya klik. nah, aku klik sih, Kak. Oh, ini ditutupin gimana berarti? Coba klik lagi notifnya. Nggak bisa ya? Atau ke sini yang tanda panah bawah ini. Prestasi. Wah, nggak ada dong. Terus kenapa tombolnya dibuat ya? Nggak jelas banget. Ya udah, itu berarti masih setengah jadi ya. Ada. Thank Tapi you, setahu Muklis. ini sih, Kak, apa namanya, bukannya ini, apa namanya, Apa? kalau buat situs, apa tuh namanya, Algocoin pokoknya beda, beda website ya. Seingatku beda website ya. Itu kan ada LK Algo Coin itu kan. Kadang Iya. juga dapat tuh, cuman sekarang udah digabungin sama Ah, sih. akun kalian masing-masing. Nah, cuman ternyata pas Kadot lihat di akun kamu, ternyata nggak ada. Harusnya di teman-teman yang lain juga nggak ada sih satu kelas. Jadi ya aneh. Nih, tampilannya gini nih harusnya. Tuh, 10, 10, 10. Ya, cuman nggak tahu kenapa tadi nggak ada. Anyway, kita mulai dulu aja. Itu yang belum join, selamat malam. Muklis udah, Excel udah, Aziz belum ya? Hari. Akhtar udah, Janitra belum, Putu Semara belum, Hebat belum, Syahla izin. Eh, kita mulai. Nah, hari ini kita lebih menarik ya, karena kita akan mulai apa, belajar yang namanya gambar.
Bentar, ada coba share screen dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya visualisasi data. Menurut kalian apa itu visualisasi data? Apa itu visualisasi data? Data-data yang kita punya dibentuk jadi suatu gambar gitu Kak. Data-data yang kita punya dibentuk menjadi suatu gambar. Oke, yes, ya betul. eh yes, ya itu sih. Itu penjelasan secara menyeluruhnya ya, betul banget. Nah, jadi, halo Azlan, selamat malam. Jadi yang namanya visualisasi data itu artinya kalian menampilkan data dalam bentuk gambar, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan sebuah visualisasi data, ini akan memudahkan kita untuk menjelaskan ke orang lain. Misalkan kalau kayak gambar-gambar gini kan berarti jadi gampang ya ngejelasinnya gimana. Oh, berarti ini ada proses gitu. Jadi orang lain tuh lebih kebayang. Oh iya, proses mulai dari masalah sampai ke larutan ya. Nah, nanti kalau dengan data kita visualnya agak beda nih. Jadi udah ada beberapa jenis visual yang nanti bisa kalian pakai ya. Jadi visual-visualnya itu udah pasti gitu ya. Contoh, kalau misalnya Kak Dot punya dua data, yang kiri dan yang kanan, menurut kalian yang gampang dibaca yang mana? Ya, nggak ada yang mau jawab gimana? Yang kiri dan yang kanan menurut kalian lebih mudah dibaca yang mana? Dan kenapa? Hmm, itu yang kanan sih Kak. Kamu yang kanan, kenapa? Muklis. Karena eh, persentasenya dia ditunjukin meskipun apa namanya eh no, angka akuratnya nggak ada. Persentasenya tunjukin meskipun angka akuratnya nggak ada. Yes, yes ya. Jadi dengan persentase kita jadi tahu ya, oh ternyata bagian yang paling banyak itu adalah bagian yang musim panas. Ya, jadi nanti kita bisa tahu nih, oh ternyata kalau misalnya musim panas itu lebih gede, sedangkan di musim gugur itu jadi paling kecil. Ya. Nah, jadi kita akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi nanti kalau dari tabel kita nanti bisa rubah visualisasinya ya dengan macam-macam bentuk gitu. Ya. Untuk langkah pertama, kalian bisa menggunakan yang namanya plot. Plot ini digunakan untuk membuat grafik berdasarkan data kuantitatif. Ya. Nah, nanti dari data kuantitatif misalnya kuantitatif itu berupa angka ya. Ada yang namanya grafik garis. Nah, grafik garis itu akan menampilkan dua kolom gitu. Jadi ada kolom X dan juga ada kolom Y ya atau sumbu ya disebutnya. Jadi nanti dia menampilkan dari dua angka ya. Nah, nanti kita pengen lihat nih yang berikutnya grafik garis ini berarti digunakan untuk apa? Dia biasanya untuk ngelihat perubahan dari waktu ke waktu. Misal, kalau biasanya yang kalian lihat mungkin misalnya uang jajan deh, uang jajan kalian dari SD sampai SMA gitu ya, itu kan pasti beda-beda kan. Nah, nanti misalnya kalian bikin nih, oh SD, SMP, SMA. Nah, nanti selama SD itu ternyata uangnya kalian tuh 10.000 gitu. SMP naik 20.000, SMA naik 30.000 ya. Nah, jadi biasanya kita menggunakan grafik garis untuk menunjukkan berapa perubahan dalam satu waktu gitu. Oke. Nah, jadi ada grafik apa aja sih yang bisa kita pakai gitu di Python ya? Ada yang namanya his, box, scatter, pie, bar, baraha, sama line.
ya. Nah, untuk his itu histogram. Jadi nanti digunakannya untuk apa? Dia untuk menunjukkan distribusi data. Jadi kalian misalnya pengen lihat sebuah data dari ukuran aplikasi. Nah, menurut kalian kesimpulan dari grafik ini apa? Kalau dari distribusinya. Coba, nggak bisa bantu jawab. Itu tingkat Ya, frekuensi ya Kak. nah itu size-nya. Coba dari grafik ini artinya apa? Artinya yang aku lihat dia tuh frekuensinya makin lama makin menurun sih Kak. Makin lama makin menurun. Oke, yes, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk yang eh, apa sumbu X ini adalah column size. Nah, berarti gimana? Oh, jadi ternyata kalau size-nya itu dari 0 sampai 10 megabyte, itu jumlah aplikasinya ada 3.000 gitu. Dan betul yang dibilang Muklis, oh jadi kalau size-nya itu 90 sampai 100, aplikasinya semakin dikit nih, ya. Nah, artinya udah mulai bagus ya, karena aplikasinya nggak terlalu gede-gede gitu ukurannya, ya, begitu. Nah, itu yang histogram. Nah, caranya pakainya gimana? Pakai dot plot, lalu kain sama dengan his, dan bins-nya berapa? Bins itu ada berapa kotak yang nanti kalian akan gunakan ya. Oke? Nah, berikutnya adalah yang namanya kotak dan kumis atau kotak dan kumis. Box plot ya, biasanya kita sebut sebagai box plot. Nah, box plot ini digunakan untuk mencari nilai statistik. Dia bisa kalian gunakan untuk mencari nilai outlier juga. Kadang dengan box plot kalian bisa tahu nih, oh ada nilai outlier nih. Contohnya gimana? Contoh kalian pengen lihat harga dari aplikasi berbayar tuh berapa sih? Ya. Nah, berarti nanti kalian tinggal lihat nih kolomnya dari box plot. Oh, ternyata kalau price itu aplikasi berbayarnya ada di 4 nih, yang nggak normal. Alias sebarannya itu lebih lebih gede lah gitu daripada yang data lainnya, ya. Nah, jadi yang titik-titik bulat ini adalah outlier atau nilai ekstrim, ya. Nah, box plot ini ada beberapa bagian ya, jadi nanti bisa kalian pakai dan itu nilai-nilai statistik. Oke. Nah, berikutnya ada scatter plot. Scatter plot itu adalah diagram menunjukkan hubungan dua variabel. Contoh, kalian punya dua variabelnya itu misalnya suhu atau misalnya apa? Ya suhu ya. Suhu terus nanti sama penjualan baju musim panas ya. Nah, berarti kan kalau semakinnya apa? Semakin tinggi ya atau apa ya yang nunjukin hubungannya ya? Nah, pokoknya dia nunjukin hubungannya gitu ya. Misalnya kalau ada musim panas, terus nanti ada penjualan es krim gitu ya. Nah, itu nanti kalau musim panasnya semakin gede, maka penjualan es krimnya semakin naik gitu. Itu yang kita sebut sebagai scatter plot. Dia nunjukin em, hubungan ya antara dua variabel kayak gitu. Nah, berikutnya kita cara pakainya berarti gimana pakai df plot lalu kainnya scatter. Sebutin kolom X dan kolom Y-nya apa ya? Nah, contohnya kayak gini nih ada collaborating, install sama scatter. Berarti oh, install itu apa? Em, di di aplikasi yang installnya banyak itu rata-rata ratingnya tinggi ya dibandingkan sama yang installnya dikit ya. Jelas ya karena emang menunjukkan ya berarti orang-orang suka sama aplikasinya ya. Nah, biasanya koneksinya atau hubungannya itu ada tiga jenis ya. Ada yang kuat, lemah, sama ada yang tidak ada koneksi sama sekali. Kita. Nah, berikutnya lingkaran atau pie chart. Pie chart ini digunakan untuk menunjukkan proporsi setiap bagiannya. Ya, caranya berarti kalian tinggal bikin aja panggil nama kolom, value count, lalu plot kind pie. Ya.
Nah, nanti akan dapat ya nilai-nilai dari setiap kategori gitu. Nah, biasanya kalau pie chart itu nggak terlalu banyak kategorinya. Contoh kayak gini. Nah, ini kan banyak yang tertimbun ya. Berarti nanti kalian bisa kurangi dengan cara kita batasi kategorinya 5 sampai 6 doang gitu. Ya, sebentar. Kayak gitu ya. Nah, berikutnya ada bagian kolom gitu. Bagian kolom itu untuk membandingkan nilai satu sama lain ya. Jadi misal kalian pengen tahu nih kategori setiap film itu berapa sih jumlahnya gitu ya. Itu bisa kalian pakai yang namanya bar chart. Oke. Nah, contoh kalian pengen ngebikin dua grafik dalam satu waktu gitu ya, itu bisa juga. Kalian tinggal pakai pivot table aja. Dengan pivot table, nanti kita bisa tahu nih, oh indeksnya content rating, kolomnya type, value installs, egg functionnya min. Nah, berarti nanti kalian tinggal pakai yang namanya subplot. Ntar terbuatlah jadi dua grafik sekaligus. Gitu. Ya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak grafik-grafiknya? Nanti kita praktekin grafik-grafik ini ke study case-nya ya. Udah Pak, clear? dia Ya, untuk Muklis. manggil manggil apa namanya grafik-grafiknya itu mereka tuh eh, kodenya sama kan ya Kak? Kodenya sama. Library-nya nanti kamu pakai ini nih. Apa tadi namanya? Matplotlib.pyplot.splt. Nih, Hmm. ini ya. Nanti kita install dulu. Kalau misalnya nggak ada, kita install. Eh, pakai pip install juga kan Kak? Pakai pip install, betul. Hmm. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita langsung praktekin aja. Ya, boleh semuanya dibuka VS Code-nya masing-masing. Oh, coba silakan dibuka VS Code-nya masing-masing ya. Ya, dibuka VS Code masing-masing ya. Bukan nomor 11 berarti. Kalau nomor satu ya. Nah, ini dijawab-jawab dulu, silakan.
Nah, ini kalau misalnya bingung, bentar ya, pada coba bantu jawab dulu. Semuanya langsung dibuka PS Kota masing-masing aja ya. Nah, berarti kalau garis dia adalah untuk menunjukkan perubahan nilai seiring waktu ya. Kolom dia untuk membandingin nilai satu sama lain. Diagram lingkaran itu menghubungkan bukan derajat hubungan ya antara dua variabel. Sorry, diagram lingkaran hubungan antar bagian ya. Histogram distribusi sebaran nilai. Ini kotak dengan kumis box plot ya, itu statistik. Sisanya petak sebar berarti scatter plot. Checklist. Kayak gini ya untuk yang nomor satu. Coba. Kalau bingung boleh lihat layar Kak Daud. Ya, sisanya dijawab dulu, silakan. Nomor dua berarti ini kan gambar box plot ya. Berarti kayaknya box. Dan ini kalian udah pada jawab belum? Kalau udah, kita langsung bahas tadi case-nya aja. Oh, semuanya nungguin nih ternyata lihat-lihat. Nomor dua, nomor dua yang ini ya, yang box. Langsung dijawab aja.
Bagus banget. Dan nomor 2 yang box. Terus nomor 3 berarti ini apa? Beans ya. Eh, oh beans sama his. Dua-dua. Karena dia histogram, tapi histogramnya itu cuma ada 5 kotak ya. Jadi dua jawabannya. Dan nomor 4, ini berarti kalau lingkaran pi. Pi, pi. Pada sambil makan ubi ya. Sudah nomor 5. Nah ini berarti kita pakai apa? Pakai plot sama value counts. Eh, Rubai. kenapa sih, Hala? Rubai, Kak. Rubai sama value counts. Oh iya, group by sama value counts. Betul, betul. Ah, mantap. Karena aku udah salah duluan. Banyak salah aku. Tuh, group by sama value counts ya. Ini plot sama value counts. Ini udah pada join nih. Oh, halo Syahla. Terus ada siapa lagi yang baru join? Terus ada Aibat ya. Ada Semara Janitra. Halo, selamat malam. Nah, nomor 6, kita mau bikin pilih kode yang benar untuk membuat diagram yang ditujukan pada gambar. Berarti cari yang ada gridnya juga, tapi dia pakai value counts ya. Dua-duanya itu barang kita. Yang di tengah yang paling panjang sebenarnya. Kalian cari yang paling panjang aja. Ya, ya. Nomor 7. Nah, ini SI nih nomor 7. Berarti kita lihat nih di kolom X-nya itu apa nama kolomnya ya. Kan kalau dibukain ini rating number of genres. Berarti X-nya rating, Y-nya number of genres,
Lalu K ini apa? Nah, ini kan titik-titik ya, berarti artinya scatter. Ya, presi hijau. Nah, ini nomor 7. Udah ya, nomor 7. Ke nomor 8. Nomor 8 tinggal pakai pivot table. Yang bonus, ini sebenarnya kan dia disuruh pilih semuanya ya. Dia tinggal pilih semuanya aja. Yang beda itu yang layout 2 sama layout 1 2. Coba ada yang tahu apa perbedaannya dan mana yang jawaban benar? Layout 21 ya, Kak. Kenapa? Layout 21. Layout 21. 21 itu artinya apa? Baris kolom atau kolom baris? Bentar, bentar, bentar. Kolom. Yang 1 2 ya. Jadi dia sebutannya baris dan kolom kan. Jadi kita ngambil satu baris, baris itu yang ke kanan kan, yang menyamping, kolom yang ke bawah. Oke, jadi pilihnya yang 1 2. Udah, kayak gitu ya. Oke deh, ada pertanyaan dulu gitu. Kalau nggak ada, nanti kalian bisa langsung lompat aja ke nomor 3. Kemarin tuh kita tentang apa berarti kasusnya ya? Nomor berapa ya kemarin kasusnya? Ada yang masih ingat nggak? Tentang tentang menu gitu Kak. Tentang apa? Yang ketiga. Tentang menu McDonald gitu. Oh, tentang McDonald. Oke.
Coba dipelajari dulu ya untuk si datanya sekali lagi sebelum kita praktekin. Kak, Kak, Ya, ini dia pip installnya pip install apa Kak? pimpin salah apa bentar. Oke. Nah, jadi kalian nanti coba dibuat dulu ya. Import pandas SPD, terus kita buat lagi import matplotlib.pyplot splt. Nah, pip installnya itu apa? Jadi nanti kalian coba play dulu. Kalau misalnya ini udah nggak ada error, ya berarti udah aman. Oke, Ntar ini loading. Nah, ini udah aman kan ya? Nah, jadi nanti kalian installnya apa? Matplotlib itu, bentar ada cek dulu. Nah, pip install matplotlib namanya. Ya, kalian tinggal ketik aja langsung pip install. Nah, ini kok. Nah, gini. Pip install matplotlib. Nah, nanti kalau udah ya already satisfied ya. Kalian tinggal buat pip install matplotlib dulu. Silakan. Sudah bisa semua?
Kok belum Kak? Hah? Punya aku belum sih. Matplotlib-nya belum? Oh, udah aku install, tapi dia masih belum ada ini. Coba aku share deh. Boleh. Oh iya, kalau misalnya belum dibuat itu ya, maksudnya nggak apa-apa. Matplotlib ya maksud Kak Daud. Oh, kalau itu udah aku download sih Kak. Oh udah di download, oke. Yang lain juga udah ya? Kalau udah kita langsung praktekin aja. Ntar ah. Nah, oke. Misal, pertama-tama kita mau coba menampilkan sebuah histogram. Histogram itu berarti tadi ngomongin tentang distribusi nilai, ya. Nah, kita pengen lihat nih, ya, distribusi untuk, bentar ya. Nah, oke. Pertama, kita mau coba menampilkan dulu, yaitu membaca datasetnya ya. Jadi nanti kalian tinggal bikin aja. Langkahnya adalah kita bikin df sama dengan pd.read underscore csv seperti biasa. Panggil nama filenya yaitu menu ya, menu.csv. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat dahulu eh bentar. Nah, oke, misal kita kan udah punya ya df, terus nanti kalau kalian print df head, maka dia akan muncul 5 baris teratasnya kan. Tuh ya, dia muncul 5 baris teratasnya. Dan kita tinggal buat dulu untuk sebuah variabel baru yaitu numbernya aja. Nanti kalau sudah, kita tinggal tampilin untuk distribusi nutrisinya ya. Ini kok tampilannya jadi jelek? Kenapa pakai ini deh? Loh, nah ini ya, jelek banget. Nah, nanti dia akan muncul sebuah grafik dan tampilannya nanti seperti ini ya. Tuh, oke. Nanti distribusi nilainya ada macam-macam, colorist, colorist from fat ya. Dan semuanya hampir ada yang gede banget nih ya. Kalsiumnya nih tinggi kalsium. Oke, ini distribusi nilainya. Pakai yang namanya histogram. Nah, caranya gimana? Caranya kalian buat ini dulu. Ya, histogram distribusi nutrisi.
Coba berhasil, kalau berhasil ketik angka satu di chat Zoom ya, supaya kita bisa lanjutin. Yang berhasil tuh maksudnya muncul ya, itu ada satu window grafik, grafiknya berupa apa? Berupa histogram. Ya hebat udah, yang lain. Ya, yang lain jangan lupa diketik angka satu di chat Zoom kalau sudah. Nah, kalau yang modul yang kedua error gimana? Kayak no modul matplotlib Ah itu kamu pip install Matplotlib ini. install. eh Mana tadi? Nih, Kak, di terminalnya kamu buka tuh, langsung diketik aja pip install Matplotlib. Jadi dia langsung di play. eh, Kak, Udah ya. Nah, kalau sudah kita lanjut. Aku nggak bisa mana share screen. Syahla udah bisa belum jadi ya? Udah aku download tadi itu Matplotlib. Oke. Excel nggak bisanya kenapa? Ini pip install dulu, pip install Matplotlib. Tadi udah kadang bilang loh, diinstal lagi aja. Pip install Matplotlib diketik.
Matplotlib itu. Plotlib. Lib. Loh, ini salah. Ini bukan tip. Matplotlib. Pantesan nggak bisa. Ini salah. Ini dibenerin dari sininya aja. Matplotlib. L-nya mana? Tuh, coba play lagi. Di play dulu. Di play, belum di play itu. Mana scroll ke bawah? No such. Ini kamu banyak yang typo nih. Excel nggak diliatin. Kok student sih? Kok nomor 3? Wah, nggak diliatin nih. Kalau bisa bantuin Excel nggak apa yang salah? Itu menu titik CSV-nya. Itu titik di tengah menu CSV-nya asal. Kedengeran nggak Excel? Kan itu yang ke line keempat. Nah, Itu pindah ke bagian 3 dulu Excel tuh, kata Janitra di chat Zoom tuh. Udah ya. Masuk ke bagian berikutnya ya. Eh, nah, ini kan udah tuh histogramnya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Setelah histogram kita mau nampilin box plot ya. Box plotnya untuk apa? Untuk setiap nutrisinya lagi ya. Nah, jadi nanti akan ada dua grafik ya, histogram. Kalau kalian close nanti muncul box plotnya. Nah ya, di box plotnya seperti ini. Ini agak tertimpa ya karena terlalu banyak. Tapi berarti ada banyak yang outlier ya. Tuh, yang ini yang tengah outlier, terus yang sebelah kiri juga outlier. Oke, nah ini box plot untuk melihat nilai statistiknya. Kemudian kalau scatter, misalnya kita pengen lihat nih, eh kalau misalnya kalori sama protein itu ada hubungannya nggak sih? Apakah semakin tinggi kalori maka semakin tinggi proteinnya? Itu ternyata kebalik ya. Nah, kita tinggal tampilkan dahulu menggunakan grafiknya lagi pakai scatter plot. Nah, ternyata dari grafik ini ada hubungannya ya. Kalau semakin gede kalorinya maka proteinnya pun lumayan semakin gede gitu ya. Nah, misalnya kalau sudah dengan scatter, kita pakai yang namanya pie chart. Nah, pie chart itu menunjukkan komposisi setiap grafiknya atas setiap bagiannya gitu ya. Nah, kita pengen menampilkan calories from fat ya. Terus nanti kita ambil karbohidrat sama proteinnya aja. Oke? Nah, jadi nanti tampilannya seperti apa untuk yang pie chartnya. Nah, dia nanti akan ada carb, protein, sama fat ya. Ternyata masih banyak makanan yang karbonya tinggi, fatnya juga tinggi. Ternyata protein itu paling dikit, padahal yang penting protein ya. Ya gitu. Oke. Nah, silakan boleh dibuat dahulu untuk baris kodenya. Lalu kalau ada pertanyaan boleh tanya. Ya, coba dibuat dahulu.
Sudah semua? Yang sudah ketik angka 2 ya, supaya kita bisa lanjut. Ya, ada yang udah? Jangan lupa diketik di chat Zoom. Udah, yang lain bisa. Jangan lupa diketik di chat Zoom.
Belum ini yang lain? Ya nih, kalau misalnya udah, kita tinggal tampilin lagi untuk dua grafik yang lain ya. Kita pakai line plot sama kita pakai bar plot ya. Barnya yang horizontal aja deh. Nah, jadi nanti kita belajar untuk menampilkan menggunakan line chart. Berarti kalian pakai rata-rata nilai dari nutrisinya. Sedangkan kalau misalnya mau pakai barha juga boleh. Ya, nanti dia muncul juga dua grafik yang baru. Oke, itu yang terakhir ya.
Oke, sip. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada? Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan. Ya, jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar tentang macam-macam visualisasi. Dan juga kalian tahu gimana cara menampilkan dan menyesuaikan ya jenis-jenisnya itu tergantung sama kolom dan juga tujuan yang ingin ditampilkan. Oke deh, kalau gak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Nanti kita lanjutin lagi untuk bahas minggu depan tuh kalian belajar tentang ini ya. hmm, Presentasi pada investor. Oke? Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Dan selamat malam semuanya. Dadah. Azlan, Muklis, Antar, Syahla, Ada Jelita, Makasih Ebat, Samara, kakak. dan Axel. Thank you ya. Masih Kak. Thank you. Kakak. Bye. Selamat malam.